Dengan teganya si Hussein ini menggorok leher, memotong-motong tangan si bosnya ini dalam keadaan masih hidup. Kemana? Ke rumahmu? Ke rumah temen. Ke rumah teman? Iya, Atas nama siapa temannya? Ferry. Ferry. Kenapa harus ke rumah Ferry bukan ke rumahmu sendiri? Soalnya rumahnya dia kan kosong, yang satu. Jadi dia punya dua Ngumpet rumah. lah ya, ngumpet. Ah, Ferry tahu nggak kalau kamu habis membunuh? enggak. Nggak. Oke, gitu ya. Kamu ditangkap di rumah Ferry? Iya, Ya. belum. Cuman saya. Oke. 2 juta. 2 juta per bulan. Iya. Tidur di situ juga. Udah. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja. Halo guys, balik lagi ke channel aku ya. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang baru-baru ini viral di media sosial. Kasus kriminal ya. Sudah banyak sekali kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia ini ya. Kasus ini terjadi di kota Semarang, yang mana korbannya adalah bos depot isi ulang yang bernama Irwan Huta Galung. Dan pelakunya itu adalah karyawannya sendiri. Dan pelakunya sendiri bernama Muhammad Hussein yang sudah berumur 28 tahun. Hussein ini merupakan karyawan baru di tempat kerjanya si Irwan ini. Yang mana menurut pengakuannya si Hussein ini pada saat bekerja itu sering melakukan kesalahan. Mungkin bosnya ini tidak bisa memaklumi kesalahan tersebut. Ada kesalahan sedikit saja langsung main tangan katanya. Jadi kasus ini benar-benar masih hangat ya, karena terjadi pada tanggal 10 bulan 5 2023 ini. Dan kasus pembunuhan ini terbilang merupakan kasus yang benar-benar ngeri ya kita dengarnya ya, karena aksi yang dilakukan oleh si Hussein ini menggunakan linggis yang ditusukkan berkali-kali di bagian muka, tepatnya di bagian pipi kanan dan kirinya si bosnya. Dan beberapa jam kemudian bosnya ini ternyata masih hidup. Dengan teganya si Hussein ini menggorok leher, memotong-motong tangan si bosnya ini dalam keadaan masih hidup. Kita kadang tidak mengerti ya, kenapa orang-orang psikopat seperti ini masih saja ada ya di muka bumi ya. Kita kadang nggak ngerti dengan cara berpikir orang-orang yang dengan putus asanya mereka ya melakukan perbuatan yang tentunya menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat sadis. Oke, kita langsung masuk ke kronologi. Kasus ini terjadi pada hari Senin. Pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023, Hussein ini sudah mempunyai niat untuk membunuh bosnya. Dia kesal karena bosnya ini galak dan suka main tangan. Jadi motifnya adalah dendam pribadi yang dia pendam selama dia bekerja di situ. Dan dia merupakan karyawan baru, sebulan 2 bulan ya kerja di situ. Dan pada saat bekerja mungkin dia masih belajar ya, atau memang dia yang lambat untuk connect ya dalam pekerjaan, sehingga bosnya ini suka jengkel, suka memarahi si Hussein ini. Nah, lanjut pada hari Kamis 4 Mei 2023, Hussein baru melakukan eksekusi terhadap bosnya. Jadi sudah 3 hari dia memendam perasaan ingin membunuh si bosnya ini, karena si Hussein ini juga menurut pengakuannya dia diancam akan dihabisi kalau dia memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya itu tadi. Sedangkan KTP dia ini ditahan oleh si bosnya ini, dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa hanya karena KTP ditahan dia nggak berani kabur gitu loh. Kalau emang dia nggak betah dan dia diancam dengan kata-kata bosnya yang ingin menghabisinya, dan selain itu dia juga udah sering banget dipukul ya. Seharusnya dia resign baik-baik ataupun dia kabur aja ya, daripada dia berlama-lama di situ dan sering mendapatkan pukulan yang menurut dia itu bikin sakit hati. Dan malah memutuskan untuk menghabisi bosnya ini sendiri, yang tentunya resikonya
lebih besar gitu ya. Dan pada malam hari di tanggal 4 itu tadi, si Hussein ini sudah berniat untuk menjalankan aksinya dengan cara menyiapkan linggis dan dia menunggu si bosnya ini tidur. Dan pada saat si bosnya ini benar-benar tidur terlelap, dengan sangat yakin dan berani, si Hussein ini menusukkan linggis di pipi kanan bosnya. Dan pada saat itu bosnya ini masih sekarat ya, masih bernafas. Dia membiarkan bosnya ini tergeletak begitu saja setelah bosnya ini sudah nggak berdaya ya. Dan si Hussein ini dengan santainya dia bercerita kepada si pedagang angkringan bahwa dia sudah membunuh si bosnya. Dia minum-minum di situ. Mungkin itu cara yang dilakukannya untuk menghilangkan stresnya ya, atau merasa puas bahwa dendamnya sudah terbalaskan. Usai minum-minuman dengan pedagang angkringan, Hussein kembali masuk ke depot air isi ulang sekitar pukul 4 pagi. Nah, pada saat itu bosnya ini masih hidup, masih ada nyawanya, masih bernafas, cuman sudah nggak berdaya ya, karena sudah ditinggal dan kehabisan darah. Dengan segala bentuk dendam yang ada pada diri si Hussein ini, dia melakukan mutilasi itu sesuai dengan apa yang pernah dia rasakan. Dan di pagi-pagi itu Hussein menata bagian tubuh korban ke dalam karung, lalu menyeret mayat tersebut ke samping tempat mereka bekerja. Pada hari Sabtu di tanggal 6 Mei 2023, Hussein ini baru berusaha menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya itu tadi. Dia berusaha mengecor jasad korban dengan pasir dan semen. Pasir dan semen itu didapatkannya dari rumah korban. Dia sempat berpamitan dengan orang dekat korban bernama Yuli. Kemudian dia pulang menggunakan motor bosnya. Pada hari Senin 8 Mei 2023, orang dekat korban yang bernama Yuli tadi curiga karena lama tak melihat korban, dan kecurigaan Yuli ini bertambah karena mencium bau bangkai di sekitar lokasi. Yuli kemudian menghubungi pemilik bangunan untuk mengecek depot air isi ulang tersebut. Dan pemilik bangunan itu melihat ada kaki terlihat di sumber bau itu. Di sini sudah diketemukan tempat korban itu dicor. Warga lalu menghubungi polisi, dan setelah polisi datang dilakukanlah olah TKP. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Dr. Karyadi. Selang 1 hari setelah penemuan jenazah itu, polisi berhasil menangkap Hussein. Hussein ditangkap di rumah temannya di Banjarnegara. Hussein ditetapkan sebagai pelaku tunggal atas kasus ini. Dan Hussein dijerat pasal pembunuhan berencana dan pasal KUHP 340, yaitu pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu hukuman 20 tahun penjara.